Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang investasi kontemporer dalam keuangan syariah. Saya Diah Ayu Safitri, NPM 1804040024. Definisi dari investasi itu sendiri yaitu penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sedangkan investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya. Investasi syariah adalah investasi yang hanya dapat dilakukan di instrumen keuangan dengan sistem kerja sesuai syariat Islam. Dalam hal ini, instrumen investasi tersebut ditentukan dan diawasi oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) menjadi prinsip hukum syariah di pasar modal syariah. Dengan berpedoman pada prinsip hukum syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan terkait investasi syariah beserta instrumen-instrumennya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alin Trisnawati, NPM 1804041013, jurusan Ekonomi Syariah, kelas ECC. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya. Jadi poin yang akan saya bahas yaitu tentang hukum investasi syariah berdasarkan fatwa MUI. Berikut ini daftar fatwa DSN MUI yang menjadi prinsip hukum investasi syariah di Indonesia. Fatwa nomor 20 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, fatwa nomor 32 tentang obligasi syariah, fatwa nomor 33 tentang obligasi syariah mudharabah, fatwa nomor 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, fatwa nomor 41 tentang obligasi syariah ijarah, fatwa nomor 59 tentang obligasi syariah mudharabah konversi, fatwa nomor 65 tentang hak memesan efek terlebih dahulu atau yang disebut HMETD syariah, fatwa nomor 66 tentang waran syariah, fatwa nomor 69 tentang surat berharga syariah negara atau yang disebut SBSN, fatwa nomor 70 tentang metode penerbitan SBSN, fatwa nomor 71 tentang saleh dan leaseback, fatwa nomor 72 tentang SBSN ijarah saleh and leaseback, fatwa nomor 76 tentang SBSN ijarah aset to be leased, fatwa nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi syariah yang sesuai fatwa MUI. Jenis-jenis investasi syariah yang ada di Indonesia dilakukan berdasarkan akad ijarah, istisna, kafalah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah, yaitu sebagai berikut. 1. Reksadana syariah. Reksadana syariah menurut POJK nomor 19 atau POJK 04/2015 adalah reksadana sebagai dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Fitur utama yang ada di reksadana syariah tapi tidak ada di reksadana konvensional adalah fitur cleansing atau proses pembersihan reksadana dari pendapatan yang nggak sesuai dengan prinsip syariah. Nantinya pendapatan itu bakal dimanfaatkan buat tujuan amal. Selanjutnya,
2. Saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Ada dua jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35 atau POJK nomor 4/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian yang kedua adalah saham yang dicatat sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17 atau POJK 4/2015. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kemudian akan dilanjut oleh pemateri yang selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang jenis-jenis instrumen investasi syariah yang sesuai dengan fatwa MUI. Jenis instrumen investasi syariah yang ketiga itu ada properti berbasis syariah. Investasi ini merupakan salah satu jenis investasi konvensional dan minim resiko yang juga tidak melanggar syariat Islam, asal tidak melibatkan unsur pemanfaatan keuntungan yang berlebihan dalam jangka waktu tertentu. Investasi syariah berbasis properti ini seperti rumah kos, apartemen, kondominium. Ini juga bisa dibeli menggunakan KPR syariah, yaitu dengan menggunakan skema akad yang ditentukan untuk kebutuhan rumah tinggal atau disewakan. Adapun sebelum pembeli bertransaksi, perhatikan dulu legalitas dan keabsahan dokumen dari pemilik rumah atau developer. Jenis yang keempat ada deposito syariah. Deposito syariah ini umumnya adalah produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang dipakai untuk melakukan investasi dalam periode waktu tertentu tanpa menerapkan sistem riba. Investasi syariah ini bisa menjadi pilihan nasabah perbankan karena menggunakan akad mudharabah, sehingga perhitungan keuntungan yang didapatkan akan dilakukan dengan cara bagi hasil atau nisbah. Saat mengajukan deposito syariah, nasabah ini umumnya akan diminta mengisi akad mengenai perjanjian yang menerangkan modal dan pembagian hasil keuntungan yang akan didapatkan selama masa periode investasi. Biasanya bagi hasil atau nisbah dari investasi syariah ini ada 60% untuk nasabah dan 40% untuk lembaga perbankan syariah. Adapun dana investasi akan dikelola perbankan sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandalkan riba. Jenis yang kelima ada surat berharga syariah negara. Surat berharga syariah negara ini adalah sarana investasi syariah berupa surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip keislaman sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat berharga syariah negara ini ada dua jenis, yaitu sukuk retail dan sukuk tabungan, dengan masing-masing jangka waktu investasi 3 tahun dan 2 tahun. SBSN adalah instrumen investasi syariah yang dijamin oleh pemerintah dengan imbalan dibayar setiap bulan yang hasil penerbitannya akan digunakan untuk membiayai APBN atau pembangunan proyek infrastruktur di tanah air. Setiap penerbitan SBSN didasarkan pada fatwa dan memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional atau MUI. Perbedaan sukuk retail dan sukuk tabungan terletak pada mekanisme jual dan belinya. Sukuk retail bisa diperjualbelikan di pasar sekunder dengan pemanfaatan keuntungan melalui capital gain. Sementara sukuk tabungan tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder
tetapi memiliki opsi early redemption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Qadariyah, NPM 1804041122. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis investasi syariah yang sesuai dengan fatwa MUI. Jenis-jenis investasi syariah yang sesuai dengan fatwa MUI yang keenam ada obligasi syariah. Berbeda dengan SBN syariah, obligasi syariah umumnya dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebagai upaya menambah kas atau modal dengan pengembalian perhitungan berbasis bagi hasil sehingga tidak melibatkan riba. Beberapa jenis obligasi syariah yang umumnya dikeluarkan perusahaan diantaranya obligasi syariah mudharabah merupakan obligasi syariah dengan keuntungan imbal bagi hasil yang sesuai pada persentase yang telah disepakati saat akad dan didistribusikan secara periodik dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya, obligasi syariah ijarah merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Yang ketujuh, ada emas. Emas adalah sarana investasi syariah tradisional yang sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Mengingat pada zaman dahulu pun pemeluk agama Islam juga sudah menjadikan emas sebagai alat tukar. Sesuai dengan prinsip syariah, emas sebagai instrumen investasi ditransaksikan dengan benda yang berwujud sehingga minim resiko dalam setiap aksi jual belinya. Yang kedelapan ada peer-to-peer lending syariah. Dengan perkembangan zaman, vintage kini juga sudah menyasar pada investor berbasis syariah mengingat tingginya populasi umat muslim dan berkembangnya bisnis terutama UMKM di Indonesia. Vintage peer-to-peer lending saat ini bertransformasi dengan menyediakan platform online melalui skema pembagian hasil keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga menjadi halal di mata agama. Beberapa akad yang disediakan oleh perusahaan vintage yang menyediakan instrumen investasi peer-to-peer lending syariah diantaranya adalah akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah muqayyad, dan akad musyarakah. Begitupun belum banyak vintage yang menyediakan sarana investasi peer-to-peer lending syariah sehingga investor diharapkan bisa lebih jeli memilih platform yang memiliki izin dari otoritas jasa keuangan dan diakui oleh DSN MUI. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.